Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tangerang tahun 2024. Perkenalkan, saya Diana Mayasari berperan sebagai supervisor dan rekan saya di sebelah kiri saya bernama Saya Siti Istiqomah berperan sebagai coach. dan rekan saya di sebelah kanan bernama Saya Dadang berperan sebagai coaching. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak. Menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Diana. Selamat siang, Bu Isti. Selamat siang juga, Bu. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya, Bu Isti ya. Amin ya rabbal alamin. Baik nih Bu Isti, sebelum kita masuk ke dalam observasi proses coaching, di sini saya akan melakukan praobservasi, di mana sebelum melakukan proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian ya Bu Isti ya. Iya, Bu. Nah, saya berharap dalam proses coaching nantinya Bu Isti memiliki prinsip dari seorang coach yang meliputi prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Iya. Selain itu juga tentunya saya berharap Bu Isti memiliki kompetensi inti coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Isti ya. Iya, Bu. Nah, selain itu juga dalam proses coaching nantinya saya berharap Bu Isti dalam percakapan dengan coachingnya menggunakan alur tirta, di mana alur tirta itu mencakup tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu ya. Iya, Bu. Iya. Itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati proses coaching Ibu. Bagaimana? Bisa dipahami tentunya Bu Isti? Alhamdulillah bisa, Bu. Baik, selanjutnya Bu Isti, sebelum kita mulai proses coaching kita, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Isti. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Isti dalam proses coaching nantinya? Ada dua, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching nanti. Yang pertama, ingin mendengarkan aktif permasalahan yang diajukan oleh coach saya, dan yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot. Bagus. Nah, dari dua kompetensi yang Ibu telah paparkan tadi, mana kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam proses coaching nantinya? Baik, Ibu. Yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan pertanyaan berbobot itulah diharapkan coach saya bisa mendapatkan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi serta bisa memunculkan ide-ide barunya. Baik, terima kasih Bu Isti. Lalu, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya terhadap apa yang akan dikembangkan sudah baik sesuai dengan kompetensi inti coaching, Bu. Baik, kalau begitu, lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama Bu Isti? Baik, terima kasih, Bu. Tentunya harapan saya dari observasi ini adalah saya bisa menemukan ide-ide baru dalam menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik, terima kasih ya Bu Isti. Iya, sama-sama, Bu. Demikianlah proses praobservasi. Nanti selanjutnya kita akan lakukan proses observasi bersama coach Ibu. Iya, terima kasih, Bu. Siap, Sama-sama Bu. Bu Isti. Siap, Bu. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Pak Dadang. Alhamdulillah baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Bu, mohon maaf sebelumnya saya ingin bercerita sedikit tentang apa yang saya hadapi saat ini. Boleh, Pak Dadang. Memangnya ada apa, Pak? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, Bu. Hanya saja saya butuh teman curhat nih, Bu, untuk bercerita mengenai masalah yang sedang saya hadapi saat ini.
Sebelumnya mohon maaf Pak, kalau boleh saya tahu masalah apa sih yang sedang dialami oleh Bapak sekarang? Begini Bu, saya ingin mendapat ide bagaimana menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Oh begitu Pak Dadang. Lalu bagaimana situasi pembelajaran di kelas Bapak? Situasi di kelas saya sangat tidak kondusif Bu, berisik banget. Pada saat saya memberikan penjelasan materi kepada murid, mereka acuh, tidak mau mendengarkan, dan mereka malah asik ngobrol dengan temannya. Bahkan ada yang sambil jalan-jalan ke sana kemari. Itu membuat saya marah dan kesal sekali Bu. Hanya ada beberapa murid yang mendengarkan saya pada saat pembelajaran. Oh begitu kondisinya ya Pak. Terus situasi apa sih yang sebenarnya Bapak inginkan? Situasi yang saya inginkan tentunya situasi pembelajaran yang kondusif Bu, di mana anak-anak fokus dalam mendengarkan penjelasan materi dari saya. Selain itu juga saya ingin pembelajaran yang menyenangkan dan membuat mereka lebih bersemangat dalam belajar. Lalu memangnya Pak Dadang dalam memberikan materi pembelajaran ini menggunakan metode dan media pembelajaran apa saja Pak? Biasanya sih saya hanya menggunakan metode ceramah Bu. Ya kadang-kadang diskusi saja. Tentunya media yang saya gunakan terkadang hanya cuma menggunakan buku saja sih Bu. Oh begitu ya Pak. Menurut Bapak, kalau menggunakan metode ceramah itu anak-anak bisa mendengarkan penjelasan Bapak atau tidak ya? Saya rasa sih tidak Bu ya, karena itu tadi banyak yang tidak mau mendengarkan. Menurut Bapak, apakah metode ini sudah diterapkan, sudah efektif belum metode yang Bapak gunakan tadi? Menurut saya pribadi belum nampaknya Bu. Lalu metode yang efektif menurut Bapak seperti apa Pak? Menurut saya tentunya metode yang lebih bervariasi Bu, tidak hanya ceramah saja. Oh benar sekali Pak begitu. Lalu apa yang akan dilakukan Bapak agar di kelas Bapak menjadi kondusif dan efektif? Saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid Bu. Wah itu bagus sekali Pak, saya sangat mendukung. Lalu bagaimana caranya agar pembelajaran itu menyenangkan menurut Bapak? Mungkin pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang menggunakan metode media yang bervariasi Bu. Selain itu juga memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Iya betul sekali Pak ya. Sebelum Bapak membuat PowerPoint, kemudian membuat video atau animasi dan media lainnya, kira-kira apa yang akan dilakukan Bapak? Biasanya sih saya membaca buku terlebih dahulu. Kemudian saya searching di internet ya, yang berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan Bu. Wah bagus sekali itu Pak Dadang. Lalu kapan rencananya Bapak akan membuat metode dan media pembelajaran yang menyenangkan seperti PowerPoint dan video pembelajaran Pak? Baik Bu, rencananya mungkin saya akan membuat secepatnya dan insya Allah mungkin besok Bu ya. Wah bagus sekali Pak ya. Kemudian kalau media pembelajaran itu sudah jadi, kira-kira Bapak punya rencana apa lagi ke depannya? Rencananya sih begini Bu ya, kedepannya saya akan memperbaiki kekurangan saya dengan membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Selain itu juga saya akan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental agar anak-anak menjadi fokus. Kemudian juga saya akan menggunakan metode dan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi Bu. Saya akan membuat PPT, video pembelajaran, dan ditambahkan mungkin gambar-gambar Bu. Alhamdulillah luar biasa Pak Dadang. Saya doakan ya semoga rencana Pak Dadang ini terwujud dan berjalan dengan baik. Terima kasih doanya. Saya sekarang alhamdulillah sudah lega Bu ya, bisa berbagi dengan Ibu, dan insya Allah saya akan berjanji bahwa saya akan bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan apa yang sudah saya rencanakan tadi. Dan terima kasih ya Bu ya,
sudah bersedia menjadi teman ngobrol saya. Sama-sama Pak Dadang, saya juga ikut senang ketika Bapak sekarang sudah ceria dan tidak melamun seperti kemarin-kemarin lagi. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan akan terwujud. Terima kasih Pak ya, silahkan dilanjutkan kembali aktivitasnya dan kita akhiri acara coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Isti, setelah saya mengamati proses coaching Ibu tadi bersama coaching Ibu bersama Pak Dadang, saya memiliki beberapa catatan dan saya ingin menanyakan beberapa hal, tentunya boleh ya Bu Isti ya? Ya, silahkan boleh Bu. Baik Bu Isti, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dari kompetensi yang tadi Ibu lakukan? Baik Bu, yang saya sudah lakukan dalam proses coaching tadi adalah saya sudah menerapkan beberapa prinsip coaching. Di antaranya berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Untuk kompetensi yang sudah saya kembangkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik Bu Isti, nah apa yang membuat Bu Isti menilai demikian? Dari hasil proses coaching tadi sudah sesuai semua dengan apa yang sudah saya sebutkan tadi Bu. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Isti? Dia boleh, silakan Bu. Baik ya Bu Isti ya, terima kasih. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi dari proses coaching antara Bu Isti dan Pak Dadang, sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Selain itu juga sudah menggunakan alur tirta tentunya ya Bu Isti ya. Di mana tadi proses prinsip coaching itu meliputi berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, saya mengamati tadi pada saat proses coaching Ibu sudah melaksanakan atau melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta. Itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Alhamdulillah Bu, pendapat saya dengan percakapan coaching tadi saya lakukan sudah berhasil dan menemukan ide-ide dari permasalahan yang saya hadapi. Baik, namun demikian nih ya Bu Isti ya, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan tentunya ya. Misalnya meningkatkan potensi coaching ke depannya secara lebih baik lagi. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Terima kasih Ibu atas umpan baliknya, mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi Bu. Baik, sekarang apa rencana tindakan selanjutnya yang akan Ibu Isti lakukan? Rencana tindakan selanjutnya yang akan saya lakukan adalah akan meningkatkan kompetensi inti dan prinsip-prinsip coaching dan juga akan menggunakan alur tirta akan lebih baik lagi Bu. Baik, dari diskusi yang kita lakukan sekarang, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa ini? Tentunya saya akan melaksanakan kehadiran penuh untuk meningkatkan performa saya. Selain itu, saya juga berharap semoga teknik ini juga bisa segera memaksimalkan dalam diri saya ketika melakukan praktek coaching nantinya Bu. Baik, terima kasih Bu Isti. Dari hasil proses coaching yang sudah kita lakukan tadi, sudah sangat baik tentunya ya Bu Isti. Sebuah proses yang sangat luar biasa menurut saya ya Bu Isti ya. Semoga bisa berdampak baik untuk pengembangan diri ke depannya Bu Isti. Dan saya juga ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri percakapan pasca observasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.